Gravel lovers, pernahkah Anda bertemu dengan orang yang memiliki karakter susah ditebak atau unpredictable? Karakter ini merepresentasikan sifat, perilaku, serta respon yang tidak bisa diprediksi atau dimengerti oleh orang lain. Orang dengan karakter unpredictable memiliki kompleksitas dalam berpikir dan bertindak. Orang di lingkungan sekitarnya tidak mudah untuk memahami atau membuat antisipasi dalam berbagai situasi. Karena sulit ditebak, terdapat variasi mood dan perilaku yang terlihat signifikan. Bisa terlihat ramah pada sebuah kesempatan, namun tiba-tiba tertutup di lain kesempatan. Karakter unpredictable ternyata bukan gangguan kepribadian, melainkan variasi normal dalam spektrum kepribadian manusia. Terbayang bukan bagaimana sulitnya situasi jika dalam keseharian Anda harus berada bersama dengan orang dengan karakter yang sulit ditebak atau moody. Terlebih jika dia adalah superordinat atau orang yang punya kedudukan atau posisi lebih tinggi dari Anda, semisal atasan di kantor atau bos di perusahaan, juga orang yang dituakan dalam keluarga, atau juga potensial klien Anda. Tapi jangan khawatir, mari kita pelajari bagaimana grafologi membantu Anda mengetahui dengan cepat karakter unpredictable dengan melihat dari tulisan tangan. Ada beberapa ciri yang akan dibahas berikut ini. Ciri tulisan orang dengan karakter unpredictable atau sulit diprediksi adalah 1. Varying slant. Pada episode yang lain, saya telah membahas tentang apa itu slant atau kemiringan dalam tulisan tangan. Dalam menulis, seseorang punya gaya dan kecenderungan masing-masing mengenai arah kemiringan tulisan. Slant menggambarkan cara seseorang berhubungan dengan lingkungan sosial secara emosional. Dalam grafologi kita mengenal gaya menulis dengan right slant, left slant, vertical slant, dan variative slant atau varying slant, yaitu kemiringan yang tidak konsisten antara kanan, kiri, atau tegak. Dengan bantuan kaca pembesar, contoh tulisan berikut ini bisa menunjukkan bahwa penulis memiliki gaya kemiringan yang bervariasi, kadang miring ke kanan, kadang ke kiri, kadang juga tegak. Menulis dengan gaya variative slant atau kemiringan yang berubah-ubah menggambarkan bahwa penulisnya secara emosional dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya punya kecenderungan moody, kurang stabil dan ragu, bahkan juga kurang dewasa dan tidak dapat dipercaya. Yang kedua, irregular baseline. Mengenal baseline tulisan juga menjadi pelajaran basic dalam grafologi. Garis dasar dalam menulis pada dasarnya berkaitan dengan cara orang mencapai tujuan. Dalam grafologi dikenal garis dasar lurus, naik, turun, cekung, cembung, dan ada yang tidak beraturan atau irregular baseline. Menulis dengan garis dasar yang tidak beraturan menggambarkan bahwa penulisnya seorang peragu dan mudah goyah dalam menuju tujuan, serta sulit untuk tetap fokus. Yang ketiga, mixed connection. Gaya menulis seseorang juga dapat dianalisis dari bagaimana penulis merangkai setiap huruf untuk menjadi kata. Secara umum dikenal gaya connected script atau sambung. Juga dikenal disconnected script atau tidak sambung dan mixed connection. Di Indonesia sendiri dalam pengamatan saya telah terjadi perubahan gaya menulis dari generasi yang lahir pada 1900-an, 2000-an hingga kini. Pergeseran budaya memiliki andil dalam hal ini. Kembali pada analisis mixed connection script, individu dengan gaya menulis ini memiliki karakter
cerdas, kreatif, ambisi dan potensi yang tinggi, dan biasanya dengan gaya menulis seperti ini, tulisannya lebih cepat diselesaikan. Ciri yang keempat, inconsistent pressure. Pada episode yang lain, saya pernah membahas tentang tekanan dalam menulis. Tekanan tulisan berkaitan dengan energi, kesehatan, dan hal lain yang terkait dengan fisik. Saya akan contohkan bagaimana mendeteksi tekanan tulisan. Ini ada selembar kertas di mana sudah ada tulisan tangan seseorang. Saya akan balik kertas ini dan saya akan letakkan di atas meja. Kemudian saya akan raba dari atas sampai ke bawah secara keseluruhan. Semua bagian dari kertas ini harus saya raba. Nah, dari hasil rabaan tangan yang saya lakukan, saya bisa mendeteksi apakah tulisan tangan ini memiliki tekanan yang ringan, sedang, atau kuat, bahkan kuat sekali. Kembali pada bahasan kita, salah satu ciri individu yang moody atau unpredictable adalah dia menulis dengan tekanan tulisan yang tidak konsisten. Ciri yang kelima, variation in all three zones. Nah, ini hal yang menarik karena kita akan membahas tentang 3 wilayah dalam tulisan atau the 3 zones in handwriting. Di banyak episode podcast ini telah saya bahas tentang 3 wilayah atau 3 zona dalam tulisan, yaitu zona atas atau upper zone, zona tengah atau middle zone, dan zona bawah atau lower zone. Anda bisa membuka lagi episode yang telah tayang beberapa waktu lalu. Di sana banyak dibahas tentang hal ini. Masih ingat ya, upper zone berasosiasi dengan intelektualitas, visi, spirit, pride, dan imajinasi. Middle zone berasosiasi dengan personal needs, interaksi sosial, dan ego. Sementara lower zone berasosiasi dengan energi, materi, dan kebutuhan seksual. Biasanya seseorang menulis dengan gaya yang sama. Misalkan untuk zona atas yang tinggi, maka konsisten di seluruh skrip akan tinggi. Zona tengah besar, maka keseluruhan skrip zona tengahnya juga besar. Nah, tetapi pada individu moody atau unpredictable, 3 wilayah zona tulisan itu tidak beraturan dan penempatan loop pada zona atas dan zona bawah seringkali tidak konsisten. Grapholovers, sekarang tidak perlu Anda khawatir menghadapi orang yang memiliki karakter yang sulit ditebak atau unpredictable serta moody. Dengan grafologi, banyak manfaat yang bisa dipelajari termasuk bagaimana mengantisipasi tindakan orang lain yang tidak terduga. Setelah mengetahui bagaimana karakter orang tersebut, Anda tidak perlu lagi terkaget-kaget merespon apa yang bakal terjadi. Hadapi dengan tenang dan Anda bisa merespon dengan lebih baik. Dan jika Anda merasa memiliki karakter unpredictable serta moody, serta ingin memperbaikinya, pelajari tips tersebut dan mulailah dengan perubahan karakter yang lebih baik. Grapholovers, percayalah, tulisan tanganmu dapat diubah untuk memperbaiki karakter dan menemukan kesuksesanmu. Saya Kusuma Prabandari, sampai jumpa.